Rudi Ibrahim Sujono atau lebih dikenal dengan Rudi FPG adalah seorang builder yang sudah tidak asing lagi di kalangan custom Indonesia. Di bawah bendera Flying Piston Garage, Rudi menorehkan karyanya. Sebagian besar, Ko Rudi biasa saya memanggilnya, menggarap motor-motor Harley Davidson sebagai kanvas customnya. Sentuhan-sentuhannya sudah bisa dikatakan menjadi masterpiece di Indonesia. Namun di balik karyanya yang fenomenal, sosok builder yang bermarkas di Bandung ini tetap rendah hati dan juga tidak pelit berbagi ilmu. Guys, waduh, jumpa lagi bersama saya Ferry Mariadi, tentunya hanya di Ferry Mariadi Channel. Dan sekarang ini lagi ada di kota Bandung. Rasanya kalau ke Bandung itu nggak pas gitu kalau nggak soan ke sesepuh. Wah, ini nih, waduh, ini Halo. nih belakang kita nih, Koko Rudi. Waduh, Beb, ini lagi di mana, Beb? Kita ada di Flying Piston Garage Ya, di daerah Dadali. Dadali berarti Dadali ini dekat Emang bandara iya? lah. Iya, Garuda dekat bandara nih. Gile. Jadi kita selalu apa ya, bisa dibilang harus soan sama Iya dong, senior, iya dong. sama Apalagi kan seniman motor. macam gini nih barang-barang antik. Ya, kalau kita lihat nih, perhatiin motor-motornya Tora, motornya Darto, terus motor banyak lah. Itu punya ciri khas tersendiri. Kita langsung aja nih tanya sama bidannya. Waduh. Di sini Ini dapurnya ini teh studio baru berarti ya? baru berapa bulan? Bulanan. Sebelumnya mah di tempat saya. Udang Jalan Haruna. Ini teh motor apa aja dan punya siapa aja, Kok? Ya ini punya customer. Ini orang Jakarta juga. Yang ini punya Triwheel. Dari Jakarta juga, Bayem. Ini punya orang Bandung. Ini Shuffle Head, ini Rayum baru. Berarti kalau diperhatiin mah mesin yang kamu bikin teh, bukan bikin ya, kawinkan teh tidak harus tua ya? Harus. Tapi ini ada nih tuh. Lagi Nah, mau ini. tuh. Apa ini? 1939 UH. Flathead, Flathead 1200. flathead, iya. Tapi kodenya UH. Jadi ada UL, ada WL, WLH. Yang kelas yang 1200-nya Heeh. UL, ULH, UH. Nah, Oh, ini ini UH UH. tahun 39. 39. Nah, ini kalau di literatur cuma diproduksi 58 unit Di dunia. di dunia. Ini baru lagi. Oke guys, kita lihat dulu. Ini nggak tahu. Sok ngerti aja gua mah. Allah Akbar. Atau kelihatan nggak tuh? Salah satu yang otentiknya nih. Kita bukain. Kelihatan nggak? Tuh, Anjir. 1939. 39. Berarti kalau 1939 mah lampunya di bawah ya? Enggak, di atas. Oh bukan, maksudnya di bawah di sini, bukan kan kalau biasa kan di atas ini nih. Enggak, Di bawah dekat, 39 enggak. tetap di atas juga. Di Oh sama. sini. Di sini. Kalau yang di bawah itu militer. WLA. Tuh semua militer di bawah. Betul. Nah, kita bicarain motornya Darto. Ini VL di Nero, depannya di Twist. Nah ini bocorannya, ini nanti buat di motor Tora nanti. Waduh, Bab. Diem-diem aja lu nyet. Wah, tinggal di room aja nanti ya. Ya, ntar di grup. Kalau kita perhatikan nih, banyak sekali yang dibangun itu adalah motor-motor selebritis. Atau bisa dibilang artis-artis lah. Kenapa sih? Apakah ada harga khusus atau gimana? Enggak, kalau Imam Darto kan udah kenal lama banget dari. Dia mau minta endorse pastilah sih. Oh, enggak. Endorse, anjing, siapa mah Haji endorse. Enggak, saya yang kasbon duluan. Oh. Gas lah sebenarnya teh rasional we enak mah. Beli heritage. Terus kita bikin jadi motor kayak tua. Tapi yang full dress, Boss Fighter style. Nah, saya udah bikin Sedetail itu ya ngebangun motor ini. kudu. Jadi mungkin kan banyak sih yang bikin heritage dibikin tua, dibikin apa gitu. Nah, cuman kan kadang wah dashboardnya masih ori atau Iya. floorboardnya masih Iya, pakai gear. iya. Nah, ya tergantung sekarang mau kemana konsepnya. Kalau Darto kan oke, kita bikin Hydra Glide tahun sekitar 55-an. Berarti dashboard pakai yang gain oil, terus Tangki juga. pakai floorboard pakai yang half moon. Kalau tangki itu yang ori kan lebar, dipotong, diheureukeun.
Kenapa mesti yang ori? Ya karena supaya nggak pasang-pasang bracket lagi. Kalau misalkan kita langsung bikin tangki, biasanya kan suka nggak ngeplak ya. Harus bertimbang anggaran. Iya, kita iya, bikin ketok tangki nih misalkan. Akhirnya pada intinya kan kita naik motor kudu ride. Iya. Yang penting mah gitu. Yang penting mah ride-nya dulu gitu. Bahwa bikin motor harus bagus, dah itu memang kita mau custom dari awal ya kudu bagus. Tapi kan bagus deh untuk dipakai ya, bukan cuman ayolah kita ke kafe itu hayu, ke kafe itu hayu. Iya. Tapi pas gitu ayo kita misalkan gak usah jauh-jauh lah. Jakarta kita ada acara yuk selabin tanah. Terus ini selabin tanah mah cangkeng orang jebol ya. Terus ngapain bikin chopper tuh Iya, gitu kan. iya, Gitu kan, iya, gitu. iya. Tetap aja kudu harus dinikmati dulu gitu. Bagus mana kudu gitu. Betul. Nah, kalau misalkan mau menang kontes, ya itu mah tuh bikin aja lu kontesnya, beli aja pialanya sendiri kalau Benar. 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 Pernah tahun 80-an, Hmm. sebentar dia lagi. Pernah punya downgrade sebentar. Tapi selalu motor choppernya tuh rigid. Gitu. Jadi dulu selalu menghadapi mana cangkeng teh, ya, mana yang bisa teboga budak, teboga budak. Oke. Alhamdulillah. Udahlah semua oke. Kita udah mengambil jalan itu, ya udah kita straight on di jalan itu gitu. Nah, tolong ceritakan gimana caranya atau teknisnya mulai dari bukan nego tapi membicarakan konsep motor sampai terjadi motor sampai harganya itu gimana? Biasanya sih ada yang bawa mesin, Mesin sama gearbox. Ada Ya. kalau yang memang benar-benar, wah nggak tahu deh cari mesinnya di mana, ntar dicariin. Cariin bisa. Di rekanan-rekanan importir yang memang spesialis jual mesin. Ya. Udah gitu nanti tinggal kita tentukan bersama konsepnya mau seperti apa. Cuman memang kalau di kita kan memang sudah mengambil jalur spesialisasi di old school chopper Old school, iya. dan turunannya, genrenya old school. Iya. Jadi kalau misalkan bikin yang kayak Clubman atau Pro Street atau yang new school gitu mungkin malah saya sarankan ke teman-teman lain yang memang spesialis di bidang itu. Ngerti nggak lu Clubman apaan itu? Di Jepang banyak bentuk-bentuk seperti ini. Cuman mungkin saya juga perlu sedikit koreksi. Ya. Balik lagi kalau saya salah juga koreksi. Jadi sebenarnya itu kan budaya asli Amerika sebenarnya. Old school chopper itu kan sebenarnya dimulai dari tahun 40, 50, 60, 70, 80. Nah itu sebenarnya berkembang di Amerika. Iya. Cuman lahir di Amerika lah. Cuman berkembang pesat di Jepang yang membuat jadi seolah-olah di Jepang itu keluarnya di Jepang. Oh, Padahal sebenarnya gitu. Jepang itu juga adaptif budaya Amerika sebenarnya. Tapi kalau untuk karya dari atau rakitan dari FPG sendiri itu untuk dibawa keluar kota recommended nggak sih? Kita kan sering keluar. Jadi memang karena kita kan selalu bikin motor tuh, kalau kita ya, nggak tahu kalau yang lain, kalau kita kan tujuan awalnya bikin motor tuh memang kita buat ride everywhere, Iya. every time. Bukan buat pameran. Bukan Kita memang show. nggak pernah mau. Bukan hanya buat show tapi bisa untuk Kita daily use memang- atau keluar kota juga gitu Kita ya. memang nggak pernah bikin motor khusus untuk show. Walaupun memang ada standar mutu yang memang harus kita jaga. Cuman kita kalau bikin motor buat customer kita tidak pernah menekankan bahwa ayo kita bikin motor ini untuk show. Kita nggak pernah gitu. Pokoknya kita bikin motor, ya esensinya kan motor itu untuk berkendara. Berkendara, Ya, betul. mari kita berkendara Iya. lah, ibarat kata. Kalau bisa untuk show itu Nah, bonus. kalau misalkan show dan Anda menang itu bonusnya. Bonus. Nah, proses dari kita ngobrolin soal harga, terus ngobrolin barang-barangnya juga, part-partnya, sampai jadi motor dan bisa di ride itu berapa bulan? Kalau dari nol, benar-benar dari nol, customer cukup Mesin saya siapin nggak punya mesin. nih, Mas, saya Ya nggak berarti punya. dari nol lah ya, dari kita beli mesin, Aha. habis itu kita sepakati konsepnya, Ya. terus kita oke, start on. Biasanya sih 6 sampai 7 bulan jadi motor untuk Cepet supaya dong. bisa dikendarai. Masih nggak terlalu lama juga ya. Tapi kalau misalnya pas lagi rame kayak gini tetap segitu Kan juga kita waktu. ada divisi-divisinya. Gitu. Itu profesional guys. Kalau ini nih, Jadi nggak ini ngantri. baru dimulai sebulan setengahan, 2 bulan lah. Paling lama 2 bulan dari nol. Mesin dikirim ke sini. Heeh. Langsung kita rangkai sasis, kita apa segala macam. Nah ini sekitar 1,5 sampai 2 bulanan udah jadi gini. Nah ini mulai masuk minggu depan nih kita mulai setting tangki, setting fender, setting seat, setting start. Tapi semua udah sebenarnya beberapa part kita memang udah ready kan, kayak bangsa fender kita memang sudah ready. Tinggal nanti Disesuaikan aja lagi. posisinya di mana. Iya. Terus kalau tangki kan memang kurang lebih juga bentuknya akan begitu-begitu aja. Kita tinggal menentukan nih desain ini tangkinya apa. Kan kita biasanya ada range lah ya. Misalkan ada range. Kalau misalkan saya juga biasanya fleksibel. Misalkan budgetnya yang disiapin kira-kira berapa. Oh, iya, Nah, nanti iya. kalau misalkan budgetnya sekitar segini berarti Tinggal kita bisa dipecah-pecah pakai, aja. kita bisa pakai bannya ini bisa pakai part ini. Tapi kalau misalkan mungkin kelas anak-anak kuliah lah misalnya masih agak sulit beli ban mahal atau apa. Oke, kita turunkan tapi tetap lihat safety kan. Memang saya kan kadang suka bilang ride with style. Word with style. Tapi ya. safety
is the important thing. Jadi kita sih biasanya kalau motor udah jadi kayak misalkan, nah kita emang udah bilang sama yang punya, nanti setelah jadi kita mau test ride dulu. Dia Kita mau test mau. ride-in, kita test ride-in, maksudnya misalkan nih dari Bandung nih kita akan coba ke Ciwidey misalkan, Ciwidey, ya. atau Lembang misalkan gitu. Karena kita perlu nyoba nanti di tanjakan gimana, turunan gimana, sistem pengereman mesin nyetel gimana, lagi, terus nah, kita bisa kopling, kita setel di jalan. Biasanya saya sama tim mekanik, saya ikutin bawa kunci-kunci, testernya pakai, nanti di tengah jalan oh kopling kurang ini, kita setel kopling, oh remnya kita setel sampai kita yakin ini bisa diserahkan ke yang punya. Nah, terus mengenai dari suku cadang siapa yang pesenin? Dari FPG juga. Kita. Jadi kayak misalkan kalau bikin setup motor dari kita, ya udah semua kita handle semua sampai ke detail-detailnya. Jadi memang kita usahain dari tiap motor ini walaupun genrenya sama, benang merahnya sama, tapi kan tiap detailnya berbeda semua. Gila. Tiap detailingnya berbeda. Harga ya wajaran lah, itu Ya, mah seberapa? tergantung range-nya. Berapa? Di luar mesin ya range-nya di bawah 100 lah tetap. Itu Masih di ongkosnya bawah- aja? Iya. Wow. Bikin frame sama semua apa Iya. sama jadi potong harga mesin ya itu kita masih bisa di bawah 100. Udah sama frame itu. Udah semua. Pantesan Darto mau, pasti Darto dapat potongan lagi ya kan. Wah gitu. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa meniti karir seperti ini? Buat siapa panggilnya? Adik-adik kali ya? Apa? Adik-adik kali ya? Kan Adik-adik. soalnya kalau yang seumuran dan senior ya jangan diomongin lagi lah. Yang baru mau mulai berkecimpung di dunia ini ya jangan berhenti belajar. Terus coba cari spesialisasinya di bidang yang mana. Jangan ikut arus aja. Cari spesialisasinya di mana supaya punya ciri khas. Terus karena ini kan udah sifatnya profesional. Betul. Pinter-pinterlah mengelola uang orang. Karena bisnis ini kan sebenarnya masalahnya bisnisnya kepercayaan. Customer mungkin baru ketemu kita pertama kali dan dia percayakan motornya dan uangnya ke kita, mesti bikin motor yang benar. Ya. Ya jagalah kepercayaan itu. Karena ini kan bisnis ini kan cuma masalah kepercayaan aja. Benar. Masalahnya. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa tadi tuh yang mesti dicatat tuh. Cari ciri khasnya. Kalau bisa ya kita harus bisa melewati atau melawan arus. Karena kan memulai sesuatu kan gampang banget. Benar. Besok aja punya modal dasar, modal awal bikin bengkel bisa. Benar. Tapi, menjaga kepercayaan. konsistensinya akan kuat berapa lama bertahan ya. Oke Mang. Oke. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Waduh, itu dia guys. Dari Bandung ke Jakarta ke Bandung, akhirnya ke sini juga. Oke, saya Ferry Maredi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye. Selasa 14 Februari 2023. Notification muncul di layar telepon seluler saya. Kabar kepergian salah satu sahabat saya, sahabat terbaik saya, Rudy FPG. Selamat jalan sahabat. Karya-karyamu sudah menjadi bukti kerendahan hatimu. Torehan-torehan karya tanganmu menjadi artefak yang tak ternilai bagi kami. Serpihan-serpihan ilmu yang kau beri akan menjadi bekal perjalananmu sahabat. Selamat jalan Rudy Ibrahim Sujono. Rest in peace ko. I love you brother. See you.